Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur sebab Tuhan tolong kita. Kita berada di bulan Oktober tahun 2020. Keadaan yang membuat kita harus beribadah di rumah. Kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Tetapi semua atas rencana Tuhan, kita ada seperti saat ini. Namun semua ini tidak menghalangi berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kerinduan kepada Allah. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 63 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat yang kelima mengatakan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Itulah yang kita lakukan saat ini. Kita mau memuji Tuhan seumur hidup kita. Kita nyanyikan kor pujian, hatiku penuh nyanyian. Penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja. Semua anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Baiklah, kita akan masuk dalam doa pembukaan dan tabisan ibadah yang akan dibawakan oleh Mayor Nyonya Yeni Sango. Sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Lalu Mayor Nyonya Yeni Sango akan membawakan doa untuk tabisan ibadah. Kau pandang bentuk dan rupaku, Kau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan.
Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang indah bagi kami, untuk beribadah bersama-sama, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Itu tidak akan mengurangi berkat dan kuasa dari Tuhan untuk memberkati umat-Mu. Kami percaya Tuhan menantikan kami, agar kami boleh mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Karena kami percaya Allah akan berbicara kepada kami lewat ibadah yang kami lakukan saat ini. Dalam pujian dan terlebih doa serta firman Tuhan. Biarlah itu menjadi satu rangkaian kekuatan kami di tengah COVID yang kami alami saat ini. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian buku Bala Keselamatan nomor 38. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga yang mengatakan, puji Yesus Juru Penebus kita yang selamatkan orang yang terhilang. Kita nyanyikan nyanyian ini berturut-turut. Selamatkan orang yang terhilang. Janganlah takut, dengarlah katanya, Allah Bapa-Ku besarlah cintanya. Puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus. Puji Yesus, suaranya menyenangkan. Hatiku terus ku mau ikut Tuhan, ku mau berperang meski ada bahaya, banyak pencobaan dan aniaya. Puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus. Baiklah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan naikkan doa syukur. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kita, walaupun kita ada dalam keadaan yang sulit. Kita nyanyikan kor, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus. Kita nyanyikan nyanyian ini, lalu kita akan masuk dalam doa syukur dan renungan firman Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Patutlah kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab sungguh kami merasa bahwa Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagahnya kami. Bukan karena kami mampu mengatur waktu kami. Tetapi semata-mata karena anugerah-Mu yang Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, walaupun kami harus beribadah di rumah oleh karena pandemi yang kami alami, tetapi Tuhan tetap memberkati kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan kepadamu. Saat ini Tuhan kami hendak menaikkan syukur kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab kesehatan dan kekuatan Engkau tetap anugerahkan bagi kami. Kami tetap dapat melaksanakan aktivitas kami untuk bekerja. Walaupun di sekitar kami harus menjaga jarak. Kami harus berhati-hati dengan segala ketakutan kami untuk virus yang menimpa dunia ini, bahkan menimpa tempat kami dimanapun kami berada. Tetapi naungan kasih-Mu tetap kami rasakan hingga saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, patutlah kami bersyukur kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Anak-anak kami, keluarga kami, tetap Tuhan berkati. Segala kebutuhan kami Tuhan cukupkan, sehingga saat ini kami tetap ada dalam keadaan yang sehat dan kuat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami, sebab Tuhan tetap pelihara. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur untuk Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Palu tetap dapat melaksanakan pelayanan hingga saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah ucapan syukur kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang menjadi kekuatan baru bagi kami semua. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Engkau berkati. Biar Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus kami mohon semuanya. Amin. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Yeni Sango. Mari kita berdoa. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang dengan rasa syukur kami kepadamu. Karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, terlebih kami akan mendengarkan bagian-bagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun kami saat ini beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Allah tetap ada menyertai kami. Dalam sepanjang ibadah yang kami lakukan secara online, kami percaya Allah hadir, Allah akan memberkati. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Tuhan kiranya memberkati segala persiapan yang telah hamba-Mu lakukan. Bapa di surga, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan, terdapat di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat 24 hingga ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan merolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini dalam ibadah kita secara online, di mana kita ada di rumah kita masing-masing. Tema hari ini, pada pagi ini, dengan judul Ketika Allah Berdiam Diri. Tema kita pada pagi ini, Ketika Allah Berdiam Diri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat Allah terasa jauh, kita menganggap bahwa Allah itu marah. Allah menghukum kita karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita. Kita sering hidup dalam perasaan yang demikian. Kita sering menilai Allah seperti itu. Di dalam sejarah bangsa Israel, kurang lebih 400 tahun Allah tidak berfirman kepada umatnya, kepada umat Allah, milik daripada Allah. Hingga muncul seorang nabi bernama Yohanes Pembaptis. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam sejarah gereja pun dikenal dengan istilah abad kegelapan. Antara abad 5 Masehi hingga abad ke-14. Masa ini dikenal sebagai masa sulit bagi gereja karena mengalami tekanan yang begitu berat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mengakui bahwa kadang-kadang Ia menyembunyikan dirinya kepada kita. Dalam Yesaya 45 ayat yang ke-15. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, ada satu hal yang kita mau pertanyakan di sini. Ada pertanyaan besar. Mengapa Allah berdiam diri dan menyembunyikan wajahnya kepada kita? Sebab-sebab mengapa Allah berdiam diri ini akan dapat kita telusuri dan pelajari dari teks pembacaan-pembacaan yang akan kita ikuti bersama. Di dalam Mazmur 28 ayat kedua mengatakan, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang Allah membisu kepada anak-anaknya, kepada umat yang dikasihinya. Kita kenal Raja Daud. Dia dikenal sebagai seorang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 9 pasal 10 ayat 1 mengatakan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, walaupun Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan,
menjadi seseorang yang istimewa di hadapan Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau jauh? Engkau menyembunyikan dirimu pada waktu-waktu kesesakan yang dialami oleh Raja Daud." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masa-masa kesulitan yang pernah dialami oleh Raja Daud, walaupun seakan-akan Tuhan itu jauh dari kehidupannya, Allah sepertinya tidak peduli dengan kehidupannya. Di sini Raja Daud berseru kepada Tuhan, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak menyangka kalau pada saat ini kita kembali ibadah di rumah kita masing-masing. Pada saat kita sudah memiliki waktu bersama-sama kembali ke gereja pada bulan-bulan yang lalu, kita tidak menyangka kita saat ini kembali ibadah di rumah kita masing-masing. Pernahkah ada satu pertanyaan dalam diri kita? Pada saat kita berdoa, pada saat kita berseru kepada Tuhan, di tengah kesulitan yang kita alami, di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami, kita bertanya dalam diri kita, di mana Tuhan saat ini? Saya percaya, begitu banyak orang memanggil nama Tuhan, berseru di tengah kesulitan yang seperti ini, seakan-akan Tuhan tidak pernah peduli lagi kepada kita. Seperti Allah saat ini berdiam diri. Dia tidak mendengar. Dia tidak mau menolong kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang itu terjadi dan Allah izinkan itu terjadi. Ada perkara-perkara yang Allah inginkan dalam hidup kita. Mengapa? Saat ini Allah tidak mau berbicara, mendengar, seakan-akan Allah berdiam diri di hadapan kita. Setiap doa, pergumulan kita, membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan seakan-akan tidak mau menjawab. Ada 4 hal yang di sini kita akan pelajari dari kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal yang telah kita baca bersama-sama tadi. Dalam Amsal pertama, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28. Allah berdiam diri karena Ia telah berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat sabdanya, tetapi kita sebagai umat-Nya tidak mau mendengarkannya. Berarti di dalam diri kita belum ada ketaatan yang sungguh. Kita hanya datang ke gereja, tetapi firman Tuhan yang kita dengar berlalu begitu saja. Bahkan pada saat kita mendengarkan nasihat dari firman Tuhan, kita memposisikan diri kita itu untuk orang lain, teguran itu, didikan itu untuk orang lain. Hati kita mengeras di hadapan Tuhan. Dalam ayat ke-24 tadi mengatakan, "Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kepekaan kita kepada Tuhan, tanpa kita sadari, hati kita telah dikeraskan karena kedagingan kita. Kita menolak akan didikan Tuhan, kita menolak akan teguran Tuhan, dan kita menganggap itu akan berlalu begitu saja. Tidak ada efek jera atau pembaharuan di dalam diri kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ayat ke-24 tadi mengatakan bahwa umatnya yang mengeraskan hati kepada Tuhan, itu yang membuat Allah berdiam diri. Walaupun Allah sudah berbicara lewat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kebenaran firman Tuhan itu tidak akan membuat jera atau perbaharuan di dalam hidup kita. Allah itu hadir, Allah itu ada, Allah itu mendengar, tetapi kita tidak peka. Pada saat Allah berbicara dalam hati kita lewat hamba Tuhan, pada saat Allah berbicara kepada kita, pada saat kita membaca bagian-bagian firman Tuhan, kita tidak merespon dengan baik.
Hal yang berikutnya, ayat yang ke-25 mengatakan, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, didikan itu penting, nasihat itu penting, apalagi kebenaran firman Tuhan merupakan penasihat kita yang agung. Kadang umat Tuhan tanpa disadari, dia juga menolak. Pada saat dinasihati, ditegur akan uraian firman Tuhan, bahkan firman Tuhan yang kita dengar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang Allah berdiam diri karena hal ini. Tidak hanya umatnya mengeraskan hati pada saat dinasihati tidak mau mendengarkan, dan Tuhan inginkan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan kita hanya mendengar, tetapi kita tidak mau merespon, melakukan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hati kita tanpa kita sadari, kadang kita menolak. Jikalau nasihat itu pedas, nasihat itu keras, bahkan teguran itu menyakitkan, kita akan marah. Kita tidak akan mau menerima itu semua. Maka daripada itu, Allah akan berdiam diri pada saat Dia berbicara kepada kita dan kita tidak akan mendengarnya. Akibat yang ketiga, yaitu Tuhan tidak akan mengulurkan tangannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Raja Daud, seorang raja yang diurapi, seorang raja yang dipilih oleh Allah. Dia bagaimana merasakan kehidupannya yang sudah begitu dekat dengan Tuhan, tetapi pada saat dia mengalami kesulitan, dia merasakan sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-26 dan 27 mengatakan demikian. Maka aku akan menertawakan celah kamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu, seperti angin puyuh apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat-saat seperti ini di tengah pandemi COVID-19, kita membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Zaman kuasa Tuhan, lawatan kuasa Tuhan. Tidak hanya pribadi kita, tidak hanya rumah tangga kita, tidak hanya pelayanan kita, tetapi bangsa-bangsa yang saat ini melawan, berjuang mengatasi virus COVID-19 ini. Pasti mereka mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Tetapi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan belajar sebagaimana kita harus peka kepada Tuhan, suara Tuhan yang berbicara kepada hati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mau Allah tetap diam pada saat kita meminta pertolongan, bahkan Ia tidak mau mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal yang sangat membahayakan, hal-hal yang sangat menakutkan kalau kita mengalami ini semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang terakhir, pada saat Allah berdiam diri, pada saat kita tidak mendengarkan suara Tuhan, yaitu ayat yang ke-28 dari Amsal pasal yang pertama. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akibat dari kita tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan meninggalkan kita. Walaupun kita berseru di dalam doa kita pagi, siang, malam, mungkin setiap waktu kita berdoa, sepertinya Tuhan jauh dari kehidupan kita. Walaupun kita tekun di dalam iman percaya kita, kepengikutan kita, dalam pelayanan kita, tetapi kita tidak mendapati hal yang kita inginkan. Allah berdiam diri karena Ia telah berbicara kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
bahwa dalam kehidupan kita saat ini yang kita alami, saya percaya hal yang tidak mudah. Tetapi ingatlah kesetiaan kita pada saat kita mencari Tuhan dengan sungguh, walaupun saat ini kita beribadah secara online, saya percaya bahwa sesuatu yang berbeda kita akan alami. Tetapi yakinlah bahwa Allah itu ada. Walaupun dalam perasaan kita mungkin dia terasa jauh dari hidup kita, tetapi Allah sebenarnya siap sedia menolong kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dia tidak hadir secara kasat mata, kita tidak bisa melihat dia. Tetapi sabarlah, nantikanlah pertolongan Tuhan di saat-saat di mana kita membutuhkan dia. Pada saat-saat kita mengalami kesulitan yang hebat, saya yakin disitulah justru penyembahan kita, cinta kita, iman kita semakin dalam dan bermakna. Bahkan pujian yang kita nyanyikan tadi, itu sudah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Karena kita yakin dan percaya Allah inginkan satu hal. Pada saat dia berbicara, bagaimana kita harus merespon dengan sungguh. Pada saat dia berbicara mengetuk hati kita, kita harus merespon dengan kelembutan hati kita. Tuhan siap menuntun kita agar kita tetap setia dan menyembah dia dengan kesungguhan hati kita. Ada janji firman Tuhan yang indah di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dialah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini menjadikan kekuatan kita. Walaupun perasaan kita seakan-akan Allah jauh dari hidup kita, sepertinya Allah tidak mau mendengar doa-doa kita, tetapi kita tetap yakin dengan kesetiaan, dengan kesabaran, kita tetap menantikan bahwa pertolongan Tuhan tepat waktunya kita akan alami. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita jauh dari Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian Satukanlah Hati Kami. Sambil kita nyanyikan nyanyian ini, kita beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan, persembahan kolekte, perpuluhan, dan juga ikrar. Kita nyanyikan pujian ini. Hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami,
Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan pada saat ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan kor pertolongan-Mu. Dan hari ini kita yang masih dalam pokok doa kita adalah jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan juga kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk pelayanan ibadah masa pandemi COVID-19 yang berulang tahun pada minggu yang berjalan. Opsir pemimpin, opsir setempat dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang telah ditambahkan usia setahun lagi oleh Tuhan. Hari Senin 5 Oktober, Bapak Albert Pangalo, Liunata Oktavia kelompok 3, Habri Liokto Taro kelompok 3, Nyonya Adriana Saraya Rumengan kelompok 4. 6 Oktober, Nyonya Marta Katip, Bapak Adrianto Lago, Robin Edward, Nyonya Alida Patabang. 7 Oktober, Kalista Oktariana Ntohoro kelompok 1, Bapak Jimmy Tandayu kelompok 1. 8 Oktober, Ardito Diterdanes kelompok 2, Hari Octavianus Tempa kelompok 3. 9 Oktober, Alfred Barau kelompok 2, Nyonya Wijiasi kelompok 1, Henry Reinhard Rombe kelompok 3, Krisdianto Lok kelompok 2. 10 Oktober, Efron Pajori kelompok 1, Bapak Pewakone kelompok 2, Caroline Suryanita Ngopo, Nyonya Piniel Warani, Ona Lempastaro, Orselin Edward Oktara kelompok 4, Ibu Sulce Yonatan kelompok 5, Yermia Hopo kelompok 5. 11 Oktober hari ini hari Minggu, Otman Giano kelompok 1, Christine Maya Oktasari kelompok 1, Nyonya Sulprianti Rancanabi kelompok 2, Anggun Ivana Gracia kelompok 3. Kiranya Tuhan memberkati tahun yang baru dalam hidup saudara-saudara kita yang telah berulang tahun. Kita nyanyikan kor pertolongan-Mu, lalu kita masuk dalam doa syafaat. Berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami menaikkan syafaat kami pada saat ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah saat ini. Walau kami harus beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi puji-pujian kami kepada Tuhan. Dan kami percaya apa yang telah kami lakukan dalam ibadah kami hingga saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Dan Tuhan memperhitungkan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah Tuhan persembahan ini, agar menjadi pelebaran pelayanan-Mu di Korps 2 Palu, bahkan di mana saja dibutuhkan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam pelayanan di Korps 2 Palu. Jemaat Tuhan yang telah memberi persembahan pada saat ini Tuhan, Engkau kembalikan berkat dalam kehidupan mereka. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, sehingga mampu melaksanakan semua tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk mereka lakukan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang telah ditambahkan usia setahun lagi oleh Tuhan. Kami telah menyebut mereka satu persatu Tuhan. Kami tidak mengenal apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi satu keyakinan kami, bahwa di saat mereka berulang tahun, ada ucapan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Berterima kasih untuk ketambahan usia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Biarlah tahun-tahun yang baru yang akan mereka jalani, hidup mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan kami percaya masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Gereja Korps 2 Palu selama masa pandemi COVID-19. Bapa di surga, banyak keterbatasan yang kami alami, tetapi kasih-Mu tidak terbatas atas hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah saat ini. Kami tidak melihat satu persatu. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Tuhan, lawatlah mereka. Engkau datang kepada mereka, Engkau angkat segala pergumulan mereka Tuhan. Engkau gantikan dengan sukacita. Bapa di dalam kerajaan surga, mungkin ada di antara jemaat kami yang bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah beri dalam hidup mereka. Lengkapilah sukacita mereka Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam masa pandemi ini, kami sangat terbatas untuk melakukan segala aktivitas kami. Tetapi ketika kami keluar rumah untuk melaksanakan semua kegiatan kami, mari Tuhan bungkus kami, lindungi kami, sehingga kami terhindar dari wabah apapun yang akan menimpa kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah di dalam penanganan bencana yang dihadapi saat ini, biarlah Tuhan turut campur tangan, mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan sediakan apapun yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk bala keselamatan, mulai dari kantor pusat, komandan teritorial, komandan divisi, opsir-opsir yang melaksanakan pekerjaan dimanapun Tuhan. Mari Engkau berkati para hamba Tuhan. Engkau satukan hati kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mengangkat pelayanan, sehingga walaupun dalam keadaan terbatas, kasih-Mu tidak terbatas atas hidup kami. Pelayanan bala keselamatan terus dapat berjalan, karena Tuhan yang menolong kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing yang terpisah jauh dari kami. Biarlah Tuhan juga akan menolong mereka. Anak-anak kami yang dalam pendidikan mungkin di luar kota Palu, Tuhan lawatlah mereka. Berikan kekuatan ekstra juga kepada mereka, sehingga kami semua dapat dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mohon ampun untuk segala dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu, sehingga doa kami diterima dan dikabulkan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 17 ayat yang pertama. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun berada di rumah, mari kita berdiri. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Allah milikku, aku yakin sungguh berkat anugerah menjadi bagianku. Sepanjang minggu kita akan melaksanakan aktivitas kita, tetapi mari kita katakan, Allah milikku, aku yakin sungguh berkat anugerah menjadi bagian kita. Kita nyanyikan nyanyian ini, sesudah nyanyian ini dinyanyikan, Mayor Nyonya Yeni Sango kembali akan menutup ibadah ini dengan doa. Aku yakin
Doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Mayor Nyonya Yeni Sango. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir ibadah kami pada pagi ini, kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu telah kami dengar bersama-sama. Bagaimana tema saat ini mengatakan Allah berdiam diri. Seperti Allah itu jauh dari hidup kami. Karena pelanggaran dan dosa kami. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah jauh. Allah tetap setia di tengah ketidaksetiaan yang kami alami saat ini. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan yang kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi satu keyakinan kami bahwa Allah senantiasa mencurahkan berkat-Mu lewat kekuatan dan kesehatan dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Di tengah pergumulan dan kesulitan yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, seminggu atau sepekan yang akan kami jalani ke depan, kami tetap menyerahkan perjalanan hidup kami kepada Tuhan, agar Allah senantiasa melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang menakutkan. Di tengah COVID yang kami alami saat ini Tuhan, kami selalu membutuhkan Tuhan. Dalam kesulitan dan keterbatasan yang kami alami, Tuhan tahu. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, umat-Mu Koros 2 Palu dimanapun mereka berada. Allah akan melindungi mereka. Allah akan menyertai mereka, menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Karena satu keyakinan kami, seperti firman Tuhan yang kami dengar, ajar kepada kami untuk selalu peka kepada suara Tuhan. Pada saat Tuhan berbicara kepada kami, biarlah hati kami senantiasa didasari dengan kesungguhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu itulah yang menjadi pelita dan terang dalam langkah hidup kami. Kemanapun kami akan pergi, Tuhan sertai kami. Berkati Tuhan kehidupan kami masing-masing. Bagi mereka yang membutuhkan doa dari kami, khususnya mereka yang saat ini membutuhkan belas kasih dari Tuhan, karena menghadapi tantangan dan kesulitan, Allah akan melawat kehidupan mereka. Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.